Halo semuanya, saya selaku moderator dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Prinsip Kerja Infus dalam Penerapan Hukum Bernoulli. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 6. Yang pertama, ada Raffi dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Yang kedua, ada Gary dari Prodi Teknik Mesin. Yang ketiga, ada Rahel Firman dari Prodi Teknik Material. Yang keempat, ada Sesa Fadila dari Prodi Teknik Industri. Dan yang terakhir, ada Aida Sari dari Prodi Teknik Geofisika. Jadi, di dalam video ini kita akan membahas apa saja sih? Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Dan yang kedua, kita akan membahas cara kerja infus. Yang ketiga, kita akan melakukan percobaan penerapan kerja infus dengan menggunakan hukum Bernoulli. Dan yang keempat, kita akan sama-sama menonton video percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. 1. Hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Tahukah Anda siapa penemu hukum Bernoulli dan bagaimana bunyi dari hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Adapun formula atau rumus yang digunakan pada hukum Bernoulli ialah tekanan di pipa 1 yang disimbolkan oleh P1 dengan satuan Newton per meter pangkat 2 ditambah 1/2 dari massa jenis pipa 1 yang disimbolkan oleh ρ1 dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 dikali kecepatan fluida di pipa 1 yang disimbolkan oleh V1 dengan satuan meter per sekon pangkat 2 ditambah massa jenis pipa 1 dikali percepatan gravitasi yang disimbolkan oleh G dengan satuan meter per sekon pangkat 2 dikali ketinggian penampang pipa 1 dari titik acuan yang disimbolkan oleh H1 dengan satuan meter ditambah massa jenis pipa 1 dikali percepatan gravitasi yang disimbolkan oleh G dengan satuan meter per sekon pangkat 2 dikali ketinggian penampang pipa 1 dari titik acuan yang disimbolkan oleh H1 dengan satuan meter sama dengan tekanan di pipa 2 yang disimbolkan oleh P2 dengan satuan Newton per meter pangkat 2 ditambah setengah dari massa jenis pipa 2 yang disimbolkan oleh ρ2 dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 dikali kecepatan fluida di pipa 2 yang disimbolkan oleh V2 dengan satuan meter per sekon pangkat 2 ditambah tekanan di pipa 2 dikali percepatan gravitasi bumi dikali ketinggian penampang pipa 2 dari titik acuan yang disimbolkan oleh H2 dengan satuan meter. Cara kerja infus. Bagaimana mekanisme kerja infus dan bagaimana cara kerja infus dalam hukum Bernoulli. Prinsip kerja dari cairan infus sama seperti sifat dari air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga cairan akan selalu jatuh ke bawah.
Pada sistem infus, laju aliran infus diatur melalui klem selang infus. Jika klem digerakkan untuk mempersempit jalur aliran pada selang, maka laju cairan akan menjadi lambat ditandai dengan sedikitnya jumlah tetesan infus per menit yang keluar. Dan sebaliknya, bila klem digerakkan untuk memperlebar jalur aliran pada selang infus, maka laju cairan infus akan menjadi cepat ditandai dengan banyaknya jumlah tetesan infus per menit. Infus pada hukum Bernoulli dapat dijelaskan dengan prinsip bahwa ketika cairan mengalir melalui suatu saluran atau tabung, tekanan, kecepatan, dan ketinggian akan saling berhubungan. Menurut hukum Bernoulli, jika tekanan turun, kecepatan cairan akan meningkat dan sebaliknya. Dalam konteks infus, perubahan tinggi cairan atau ketinggian dapat terjadi saat mengatur laju aliran atau membuka atau tutup klep pada infus. Ketika tinggi cairan berubah, hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dan kecepatan cairan akan mengalami perubahan sebanding. Percobaan penerapan kerja infus dengan menggunakan hukum Bernoulli. Percobaan pertama. Langkah ke-1. Siapkan infus dan selang infus, lalu tusukkan selang pada infus. Langkah kedua. Gantung infus pada ketinggian tertentu, sekitar 1,5 meter. Langkah ketiga. Atur klem infus di paling bawah dan hidupkan timer selama 1 menit. Langkah keempat. Hitung seberapa banyak cairan yang keluar selama percobaan. Percobaan kedua. Langkah ke-1. Siapkan infus dan selang infus, lalu tusukkan selang pada infus. Langkah kedua. Gantung infus pada ketinggian tertentu, sekitar 1,7 meter. Langkah ketiga. Atur klem infus di tengah dan hidupkan timer selama 1 menit. Langkah keempat. Hitung seberapa banyak cairan yang keluar selama percobaan. Berikut adalah video percobaan dari kelompok kami. Nah teman-teman, tadi sudah lihat kan 2 video percobaan yang sudah dilakukan. Pada percobaan pertama, kita dapat melihat bahwa aliran yang terjadi pada infus berjalan sangatlah lancar dan juga cairan yang keluar sangatlah banyak. Hal ini dikarenakan klem infus berada pada posisi paling bawah, sehingga aliran pada infus berjalan lancar dan menghasilkan banyak cairan yang keluar. Sedangkan pada percobaan yang kedua, klem infus berada di tengah-tengah sehingga terjadi penyempitan aliran
infus yang menyebabkan pergerakan aliran sangat lambat dan tidak secepat pada percobaan pertama. Hal ini juga dibuktikan dengan hasilnya yang kurang lebih tidak sampai 100 mili. Sampailah kita pada penghujung video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.